Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Saputri dari Prodi Sastra Indonesia. Alhamdulillah, puji dan syukur saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Sejarah Sastra. Sejarah Sastra Indonesia. Pada mata kuliah ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sastra Balai Pustaka dan Sastra Pujangga Baru. Tetapi sebelum ke materi tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih sastra itu. Nah, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya, tulisan, atau lisan melalui media bahasa yang dihasilkan oleh sastra disebut karya sastra. Jadi sastra Indonesia juga sudah ada sejak dulu kala, bahkan mungkin sudah ada sejak zaman purbakala, zaman di mana manusia purba mulai menggambar dan menulis sesuatu dalam gua-gua sehingga menghasilkan karya sastra. Kalau kita bicara nih tentang sastra, tidak akan terlepas dari angkatan atau periodisasi penulisan sejarah sastra Indonesia. Nah, apa sih periodisasi sastra itu? Periodisasi sastra merupakan kesatuan waktu dalam perkembangan sastra yang dikuasai oleh sistem norma yang tertentu atau kesatuan waktu yang memiliki sifat dan cara pengucapan yang khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Kita lanjut ke rumusan masalah saja ya. Adapun rumusan masalah dari materi ini, apa aja sih? Yang pertama, apa itu sastra angkatan Balai Pustaka dan sastra angkatan Pujangga Baru? Yang kedua, apa ciri-ciri atau karakteristik dari sastra angkatan Balai Pustaka dan sastra angkatan Pujangga Baru? Yang ketiga, apa saja karya sastra pada angkatan ini, angkatan Balai Pustaka dan angkatan Pujangga Baru? Nah, kita langsung ke materi sastra angkatan Balai Pustaka. Jadi apa sih pengertian angkatan Balai Pustaka? Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Pada zaman itu tuh kebanyakan penulis berasal dari Minangkabau, sehingga persoalannya pun yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Terus Balai Pustaka ini tuh lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kalian tahu nggak sih, di angkatan Balai Pustaka ini ada pengarang yang namanya dapat disebut Raja Angkatan Balai Pustaka. Siapa sih beliau ini? Nah, nama aslinya adalah Nur Sultan Iskandar. Disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka karena ada banyak sekali karya tulisnya pada masa tersebut. Apabila dilihat daerah asal kelahiran para pengarang, dapatlah dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini yaitu adalah novel Sumatera, dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Selanjutnya, mari kita coba sebutkan yuk ciri-ciri dari Balai Pustaka ini apa saja. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu tinggi. Yang kedua, sebagian besar beralur maju. Yang ketiga, menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu. 4. Mengangkat tema romantisme. Yang kelima adalah latar dan permasalahan berangkat dari kedaerahan, budaya, dan adat istiadat.
Yang keenam, berisi pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda, dan masih banyak lagi ciri-cirinya. Selanjutnya, mari kita sebutkan juga yuk karya sastra apa saja yang ada di angkatan Balai Pustaka ini. Yang pertama, novel Siti Nurbaya tahun 1922, karya Marah Rusli. Yang kedua, novel Azab dan Sengsara tahun 1920, karya Merari Siregar. Yang ketiga, kumpulan syair nyanyi sunyi tahun 1937, karya Amir Hamzah. Yang keempat adalah kumpulan cerpen Teman Duduk tahun 1936, karya M. Kasim. Oke, jadi itulah pengertian dari sastra Balai Pustaka sampai dengan ciri-ciri dan karya-karyanya pada angkatan itu. Selanjutnya kita akan membahas materi yang berjudul Sastra Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ini adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru itu terbentuk tahun 1933, dan Angkatan Pujangga Baru itu juga merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Alis Jahbana dan Armijin Pane. Itulah beberapa pengertian dari sastra Pujangga Baru. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari angkatan ini? Ciri-ciri dari angkatan Pujangga Baru ini adalah yaitu bercorak romantik atau idealistis, masih secorak dengan angkatan sebelumnya. Hanya saja kalau romantik, angkatan Siti Nurbaya bersifat pasif, sedangkan angkatan Pujangga Baru aktif romantik. Hal ini berarti bahwa cita-cita atau ide baru dapat mengalahkan atau menggantikan apa yang sudah dianggap tidak berlaku lagi. Nah, sekarang kita sebutkan yuk apa saja karya-karya pada angkatan sastra Pujangga Baru. Pada sastra angkatan Pujangga Baru ini, yang pertama adalah novel Layar Terkembang tahun 1936, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang kedua adalah novel Belenggu tahun 1940, Armijin Pane. Yang ketiga adalah drama Sandiakala Ning Majapahit tahun 1938, karya Sanusi Pane. Itulah beberapa karya dari angkatan Pujangga Baru ini. Alhamdulillah, kita akhirnya sudah sampai penghujung materi. Kita udah selesaikan semuanya, kita udah jelaskan semuanya secara jelas. Pada kali ini, sebelum saya akhiri materi pada kali ini, saya akan menyimpulkan dari materi yang saya presentasikan sebelumnya. Betul. Jadi kita dapat simpulkan bahwa angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Dan setelah itu lahirlah
angkatan sastra angkatan baru yang menggantikan angkatan balai pustaka gitu. Nah, yaitu angkatan ini angkatan apa namanya? Yaitu sastra angkatan Pujaga Baru. Angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujaga Baru pada tahun 1933. Pada angkatan ini tumbuh kesusastraan baru yang sesuai dengan zamannya, seperti itu. Nah, akhirnya sudah sampai penghujung materi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself.